Jadi saya katakan tadi, tolong juru bicara istana jangan ngomong soal ini. Karena kalau urusannya adalah presiden tidak boleh berkampanye. Tapi dia ketua umum partai politik. Nah itu persoalannya. Maka sesungguhnya seharusnya Prabowo Subianto mengatasi semuanya. Mengayomi semuanya. Siapapun yang terpilih gak ada masalah. Nah ini yang ngeri-ngeri sedapnya adalah, tolong ya, kalau mengatakan itu hak ketua umum partai politik, jubir istana jangan ngomong lah. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Gak ada urusan, silahkan. Gak ada intervensi. Saya jamin gak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip tolong ini jadi ini nggak ada, saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Yassin Maimun. Dengan demikian kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ada satu berita yang menurut saya perlu diangkat ya, sambil mengingatkan pernyataan Prabowo yang saling bersilang antara pernyataan pertama sebelum diangkat, sebelum dilantik sebagai presiden di Partai Amanat Nasional 24 Agustus ya kalau tidak salah. Kemudian yang baru-baru ini sebelum keluar negeri yang mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dukungan Presiden Prabowo ke Lutfi Taji Yassin diduga langgar pasal 71 Undang-Undang Pilkada. Nah, bagaimana bisa begitu ya? Coba kita bacakan. Dan ini harusnya memang makanannya orang hukum tata negara untuk membahas dan kemudian melihatnya dari sisi perundang-undangan. Benar nggak? Ya, secara objektif tentunya kita akan lihat ya. Oke, don't worry ya bagi pendukung Prabowo Subianto yang terbawa ya. Oke, coba kita bacakan. Dukungan Presiden Prabowo ke Lutfi Taji Yassin diduga langgar pasal 71 Undang-Undang Pilkada. Oke. Jakarta, Kompas TV. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Randy Umboh mengomentari terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun. Ia menilai pihak Presiden Prabowo melakukan blunder terkait sikap sang kepala negara tersebut. Kami menduga tim dari pihak Presiden telah kebobolan atau blunder dalam menyikapi ini, kata Randy dalam keterangannya. Apakah hal ini karena ketidaktahuan atau karena kesengajaan? Seharusnya Presiden sebagai kepala negara mengedepankan prinsip demokrasi yang sehat, imbuhnya. Menurutnya dengan adanya dukungan yang ditunjukkan
kepada pasangan calon Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun, Presiden Prabowo diduga telah melanggar pasal 71 ayat 1 Jungto pasal 188 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Undang-Undang Nomor 1 2015 beserta perubahan-perubahannya. Kami menduga telah terjadi pelanggaran terhadap norma pasal 71 ayat 1 Jungto pasal 188 yang menyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tegasnya. Oke. Adapun pasal 71 ayat 1 menyebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pilkada. Bagi pelanggarnya pasal 188 menetapkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan hingga 6 bulan atau denda antara 600.000 hingga 6 juta. Dengan demikian, kata Randy, melalui pasal tersebut sudah sangat jelas jika pejabat negara dilarang untuk berkampanye. Lebih lanjut, JPPR mendorong agar Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Tengah untuk menindaklanjuti terkait video Presiden Prabowo mengampanyekan pasangan calon Ahmad Lutfi Taj Yassin. Ya, saudara sekalian, bahayanya begini. Ya, karepmu lah. Jadi ini bisa dikatakan berat. Jadi saudara sekalian, yang dilarang itu membuat keputusan dan tindakan. Jadi apa yang dilakukan Prabowo itu adalah tindakan. Tindakan Prabowo itu menguntungkan salah satu pasangan calon. Dan sebagai pejabat negara, bahkan pejabat negara tertinggi, maka dia tidak boleh membuat keputusan tersebut. Itu yang ingin dikatakan oleh JPPR. Dan saya juga setuju sesungguhnya. Memang ada norma. Coba kita lihat ya, ada norma lain nggak? Saya terus terang saja, nanti saya harus buka kembali ya, norma lain yang membolehkan. Tapi kalau ada norma itu conflicting, ya kan? Maka ya dalam keraguan-keraguan tersebut ya presiden jangan mengambil sebuah tafsir yang menguntungkan. Jadi saya katakan tadi, tolong juru bicara istana jangan ngomong soal ini. Karena kalau urusannya adalah presiden tidak boleh berkampanye. Tapi dia ketua umum partai politik. Nah itu persoalannya. Negara ini jadi susah karena orang rangkap jabatan. Kalau mau jadi presiden saja. Ngapain ketua umum partai politik? Karena kalau dia ketua umum partai politik kan dia ada mandat partai. Salah satu mandat partai adalah tentu memenangkan pasangan calon yang di-endorse atau didukung oleh partai. Tapi sebagai Presiden Republik Indonesia yang merupakan jabatan tertinggi, karir politik tertinggi, yang tidak ada apa-apanya ketua umum partai tersebut, maka sesungguhnya seharusnya Prabowo Subianto mengatasi semuanya, mengayomi semuanya. Siapapun yang terpilih nggak ada masalah. Nah ini yang ngeri-ngeri sedapnya adalah, tolong ya, kalau mengatakan itu hak ketua umum partai politik, jubir istana jangan ngomong lah. Karena kalau as chairman of Gerindra artinya nggak ada urusan sama jubir istana. Jubir istana hanya berurusan dengan Presiden Prabowo Subianto, bukan Prabowo as ketua umum Gerindra. Itu satu jelas. Tetapi apa yang disampaikan Randy dari JPPR ini, Randy Umboh tadi ya, perlu juga kita renungkan. Karena Prabowo sudah melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dalam hal ini Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, dengan memberikan endorsement. Di mana endorsement itu dibuat dengan kesadaran penuh, dibuatkan videonya dan kemudian disampaikan kepada halayak atau masyarakat. Sehingga dia membuat dia tidak membuat sebuah keputusan, tapi dia melakukan tindakan. Dia melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Tapi ya berani enggak ya? Kalau Bawaslu, kemudian kalau Bawaslu dan jajarannya melakukan tindakan ya, saya juga pusing, bingung gitu. Kalau misalnya ada orang yang mengadukan Prabowo Subianto sudah melanggar hukum, memang berlaku equality before the law, tapi saya tidak membayangkan ya kalau ada proses terhadap Prabowo Subianto, pusing kita ya. Makanya kalau jadi kepala negara, kepala pemerintahan, tinggikan politiknya, jangan terlibat pada politik sehari-hari, jangan cawe-cawe seperti Jokowi. Sehingga nanti membingungkan kita semua. Mau ditindak ya presiden, tidak ditindak ya hukum. Minimal dilaporkan dulu ke Bawaslu. Bawaslu berani gak memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi? Kan susah jadinya. Please Pak Prabowo, jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan Badan Pengawas Pemilu.
patuhlah pada undang-undang. Memang Bapak tertinggi, Presiden Republik Indonesia. Kalaupun Bapak melanggar undang-undang, nggak ada yang berani menegur Bapak. Apalagi DPR, ya. DPR kan sudah dikuasai semua oleh mayoritas oleh Bapak. Semuanya mendukung. Nasdem yang tidak ada menteri mendukung. Cuma PDIP saja, dan PDIP lawan politik Taci Yassin di dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah, sehingga kalau ada suara dari PDIP dianggap wah ini konflik of interest juga, ya. Jadi menyusahkan kita semua. Susah kita jadinya gara-gara presiden melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan memberikan endorsement atau kampanye. Kan presiden boleh berkampanye. Ya lihat aturan kampanyenya dulu. Tetapi kalau ada pasal yang seperti itu conflicting, ya, itu lebih baik dihindari. Dan juga politik tingginya kan mestinya siapapun yang terpilih, maka kami siap, ya, untuk menerima dan mengajak bekerja sama demi kemajuan daerah yang dipimpin. Sebagai pemimpin nasional, saya berkepentingan terhadap kerjasama yang baik kepada pemimpin-pemimpin subnasional atau pemimpin daerah. Karena itu, saya Prabowo Subianto tidak ingin meninggalkan luka pilkada. Saya bertindak netral. Seandainya nanti partai saya berkampanye atau mengkampanyekan seorang, maka itu adalah kewajiban yang diemban oleh jajaran selain saya. Kan mestinya begitu. Karena saya sebagai Presiden Republik Indonesia jauh lebih penting memegang sumpah sebagai presiden ketimbang sumpah atau janji sebagai ketua umum partai politik. Harusnya begitu. Tapi ya gimana ya? Aduh, ampun Sugiono, Teddy saja melanggar, jelas-jelas melanggar hukum, ya nggak ada yang ngomong. Saya saja yang ngomong begini dianggap masih lembek terhadap Prabowo. Iya sih, saya nggak bisa keras-keras juga karena baru 21 hari. Tapi kita tidak bisa membiarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi seolah-olah itu hal yang biasa saja. Kok melanggar undang-undang menjadi hal yang biasa? Begitu ya. Coba kita bacakanlah ya. Bacakan komentar Sobat Era sekalian biar ada yang ini. Dan mereka yang aneh-aneh ya akan saya hide, tidak boleh. Ada di sini ya. Pidato seolah macan, kelakuan politik cuma kucing rumahan. Yang itu kritik ya. PS harusnya netral, gugur secara etis. Aneh tapi nyata, kenapa sama-sama dari TNI kok malah dukung pihak lain? Inilah bukti nyata kalau Bagong benar-benar tunduk sama Petruk Jawa. Benar-benar mau jadi penjilatnya Petruk Jawa alias Sumukidi. Ya saya even kalau dia mendukung calon satunya nggak boleh juga. Jadi kita tidak bicara soal dukung-mendukung dari Korps, dari TNI atau dari Polri. Yang kita permasalahkan adalah presiden harusnya tidak membuat tindakan yang menguntungkan calon tertentu. Itu intinya sesuai dengan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2010 tadi ya. Makin yakin nggak milih polisi di pilkada. Blunder PS walaupun ketum parpol tetap aja dia presiden. Gak bisalah dukung salah satu paslon. Kemudian salah sih salah tapi Prabowo tahu oplosan akan fokus kritik Mulyono dan Fufu Fafa. Jadi berselancar lebih leluasa. Kalau saya sih sebenarnya begini ya. Urusan saya itu menegakkan good governance ya. Bukan bicara mengenai siapa yang harus melawan siapa dan lain sebagainya. Saya pada dasarnya orangnya tidak berpolitik ya. Saya hanya ingin menegakkan aturan. Kalau kita sudah sepakat dengan aturan, ya tegakkan aturan itu sebagai prinsip good governance, clean government. Karena kalau terlalu mudah melanggar aturan, ya besok-besok orang nggak peduli. Tidak mau lagi tahu aturan. Orang aturan bisa dikesampingkan ya. Begitu sobat sekalian. Bang RH udah loh, kita tahu ulat bulu lama masih dalam kabinet macan jadi gatal tapi tak bisa digarut. Iyalah, tetapi kan bagaimanapun ya kita menyampaikan ya. Sekali lagi ya, Refli Harun warga negara biasa, tidak ingin jabatan ya, hanya ingin berpartisipasi warga negara ya. Don't worry about me ya. Tidak ingin jadi menteri, tidak ingin jadi komisaris, tidak ingin jadi apapun selama masa pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan karena kita benci, sakit hati. Tidak. Saya ditawari jadi tim sukses juga menolak. Tanya kepada Babe Haikal kalau tidak percaya ya. Tetapi persoalannya adalah ya, saya ingin memberikan garis demarkasi. Harus ada orang yang konsisten. Sehingga nanti masyarakat kita kan low trust society. Ngeritik paling juga mau cari jabatan. Enggak. Anda enggak percaya saya enggak tertarik jabatan.
Yang saya tertarik adalah Prabowo menjaga demokrasi. Tidak hanya menjaga, menumbuh kembangkan demokrasi. Tidak ada orang yang ditangkap, ditahan hanya karena berbeda pendapat. Orang yang menangkap dan menahan orang yang berbeda pendapat itu pasti koruptor. Saya yakin itu. Jadi sekali lagi, orang yang menahan dan menangkap orang yang berbeda pendapat itu pasti koruptor. Pasti orang yang menyalahgunakan wewenang. Pasti orang yang takut jabatannya hilang. Pasti orang yang mau mencoleng. Begitu sobat era sekalian. Kalau dia orang yang lurus, bersih hatinya, dia terima kritik itu kalau memang benar. Nah, apa yang saya kritik ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak salah, benar. Prabowo tidak boleh menunjukkan dukungan kepada salah satu pihak di pilkada. Selain dilarang oleh undang-undang tadi pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10 2010, pasal pas 2016 ya. Juga 2010 ya tadi undang-undangnya juga ya itu terkait dengan saya sampaikan lagi ya Undang-Undang 10 2016 benar. Selain melanggar undang-undang juga tidak etis, melanggar etika, public ethic, melanggar etika kenegaraan ya, melanggar prinsip good governance, clean government. Karena presiden itu adalah presiden the Republic of Indonesia. Dia harus mengayomi semuanya sebagai primus inter pares. Siapapun yang terpilih asal dikehendaki oleh rakyat dan benar pemilihannya, maka harus diterima dengan lapang dada dan menjadi pemimpin subnasional. Punya otonomi sendiri tetapi tentu harus kerjasama dengan pemerintah pusat karena in certain areas kerjasama itu memang mutlak dibutuhkan. In certain areas ya memang ada yang namanya otonomi. Begitu sobat era sekalian ya. Kita bernegaralah secara baik ya. Saya berkatakan saya tidak tertarik dengan jabatan. Ya, biarlah jabatan itu untuk kalian. Tetapi saya ingin berpendapat sebaik-baiknya selurus-lurusnya. Itu yang saya inginkan. Ya, begitu sobat RH sekalian. Hanya waktu yang akan membuka tabirnya. Selama masih ada Tuhan, saya nggak pernah takut dengan apapun jenis penjahat. Sejatinya setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di pengadilan akhirat. Bener nih calon kubur. Fufu Fapa di DPRD kelanjutannya gimana Pak? Bukan di DPR, di DPD. Ya soal kelanjutannya, it's up to DPD. Kita hanya menyampaikannya kepada pimpinan DPD ya. Kita sampaikan aspirasi, apakah aspirasi itu ditindaklanjuti atau tidak. Atau dibuang di kotak sampah. Kita nggak bisa memaksa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.